yang diselenggarakan oleh guru calon penggerak angkatan ke-7 di Kota Medan, terkhusus di SMP Negeri 8 Medan. Kegiatan ini dalam rangka untuk mengikuti seluruh program kegiatan guru penggerak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 8 yang telah hadir untuk mewakili Kepala Sekolah. Kita akan memulai kegiatan. Yang pertama adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Pulungan Nababan SPD. Kepada Bapak kami persilahkan untuk membuka kegiatan ini. Terima kasih buat pembawa acara protokol. Selamat siang buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak, dan yang penting yang diikuti Ibu sehingga Ibu tersebut mendelegasikan kepada kami untuk membuka secara resmi acara seminar pengimbasan budaya positif di sekolah kita ini. Dengan adanya acara ini, kepada teman-teman calon guru penggerak dapat memberikan imbasan buat kita semuanya demi kemajuan sekolah kita ini. Harapan kita mereka berhasil sampai dengan tujuan. Akhir kata, acara ini kita buka dengan resmi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pulungan Nababan atas sambutan dan dukungan penuh atas kegiatan. Kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian 4 materi oleh narasumber kita. Materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang akan disampaikan oleh Ibu Yani Sriwati SPD. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi oleh Ibu Walijah Nasution SPD. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar atas manusia dan dunia berkualitas oleh Ibu Tika Aryani MPD. Dan materi yang keempat, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Ibu Amalia Ramli MPD. Kita sampai kepada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Yani Sriwati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya teman-teman. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, baik dari kurikulum dan dari kesiswaan, dan yang saya kagumi adalah teman-teman semuanya. Di sini saya mau menyampaikan bahwasanya kami di sini bukanlah untuk menggurui, tapi berbagi. Kebetulan saja kamilah yang lebih dahulu mendapatkan materi ini. Bapak Ibu semuanya yang ada di sini untuk berdiri. Iya, Bapak silakan Bapak. Iya, boleh Pak. Oke, ya kita akan melakukan ice breaking. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, kita masuk ke materinya, yaitu tentang budaya positif. Pertama, kita kupas lagi ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua adalah mandiri. Nah, jadi kita harus mewujudkan bahwasanya anak-anak Indonesia atau murid-murid Indonesia itu harus mandiri. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini ya jadi PR besar. Agak susah kayaknya ya di sekolah kita ya. Tapi mudah-mudahan dengan niat baik kita bersama, anak-anak kita benar-benar bisa memulai untuk berpikir kritis, bernalar kritis. Kemudian kreatif. Nah, ini yang sedang akan kita galakkan kembali bahwasanya anak-anak Indonesia, murid-murid Indonesia harus kreatif karena dengan kreatif dia bisa menyelesaikan masalah gitu ya kan. Diharapkan dengan berpikir kreatif
dengan dia bisa menyelesaikan masalahnya, tidak bisa dengan kreasinya, dia akan memecahkan dengan cara yang lain, seperti itu. Lanjut Ibu. Baik, materi selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kita lanjut dengan Ibu Kholiza. Tapi sebelumnya coba saya minta dulu tepuk tangan yang meriah untuk pembicara selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk Bu Kholiza, silakan. Yang pertama, ini adalah yang paling rendah dalam diri manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Itulah yang dilakukan siswa. Mereka mengerjakan tugas gitu. Sebenarnya kenapa? Apakah karena memang mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman? Anak-anak itu pakai sepatu hitam ke sekolah. Apakah memang karena takut mendapat hukuman? Anak-anak harus mengerjakan yang tidak mereka sukai. Apakah karena takut mendapat hukuman? Karena perintah guru adalah harus dilaksanakan, seperti itu dia. Nah, kalau tidak dilaksanakan seperti kata-kata disiplin tadi, mungkin akan dapat hukuman. Ada juga yang kedua, teori motivasi perilaku ini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, memberikan penghargaan kepada murid sebenarnya sama seperti kita memberikan hukuman pada mereka. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas oleh Ibu Rika. Baik, terima kasih. Ini mungkin sesuatu yang baru, keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin pada bingung semua ya, apa itu keyakinan? Macam beragam. Nah, peraturan ini sebenarnya hanya pihak sekolah yang buat. Si murid, orang tua hanya melakukan tanpa bisa membantah. Itu peraturan. Jadi kalau keyakinan beda. Keyakinan itu dibuat atas dasar kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak sekolah dengan pihak orang tua atau murid. Jadi di sini kita perlu bangun sesuatu yang baru. Kita perlu minta apa masukan-masukan dari orang tua untuk perkembangan anaknya di sekolah. Jadi ini orang tua kasih pendapat, kita tampung, kita juga kasih pendapat. Kita padukan dengan menggunakan bahasa-bahasa positif, kita buat suatu pernyataan yang positif. Itu keyakinan. Jadi artinya kalau sudah ada keyakinan yang dibuat berkaitan dengan apapun yang ada di sekolah, baik dari murid, baik dari guru, itu kita buat suatu kata-kata yang positif, yang universal, yang menyatakan tindakan untuk dilaksanakan di sekolah setiap harinya. Dari dua tadi, yang hijau dan yang putih, nah, lembarannya kan ada dua, ada hijau ada putih. Yang mana yang termasuk kesepakatan dan yang mana yang keyakinan? Yang mana yang kesepakatan dan yang mana yang keyakinan? Ingat tadi cluenya tadi, kalau kesepakatan hanya kesepakatan biasa. Tapi kalau keyakinan, dia punya pernyataan positif yang jelas dan universal. Bu Rina yang hijau kesepakatan, yang putih keyakinan. Cluenya untuk keyakinan itu pernyataan positif yang universal. Pernyataan berarti ada dua pihak yang menyatakan. Oke, kata kuncinya ya. Di yang hijau nggak ada kata pernyataan antara dua pihak, hanya kesepakatan saja yang ada. Yang di sebelahnya, nah inilah yang sebenarnya keyakinan kelas. Posisi kontrol kita. Iya, benar. Siapa sih yang nggak pernah berada di posisi penghukum, ya kan? Ya, saya juga. Nah, apa ciri-cirinya atau apa perbedaan dari 5 posisi kontrol tersebut? Yang pertama adalah posisi penghukum. Biasanya itu ditandai dengan suara yang keras, ya kan? Dengan mimik yang seram. Kamu lagi terlambat ya? Yang kedua adalah
bersalah. Biasanya bahasanya itu datar, lebih datar, nggak menghardik gitu. Biasanya nggak kasihan aku lihat sama ibu ya, nah gitu. Nah ini yang terakhir, ini yang paling ideal, ya. Ini adalah posisi manajer. Biasanya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nak? Kenapa terlambat? Gitu kan? Kita harus tanya dulu dia kenapa dia berbuat itu. Iya, Apa alasannya, gitu kan? Terus guru berkata apa yang kita yakini hasilnya adalah menguatkan pribadinya. Artinya kita tidak memberikan solusi. Solusi itu ada pada dirinya. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Mari bersama-sama kita memberikan tepuk tangan untuk diri kita kepada